suci dimakannya, nggak boleh keluar, ya. Karena itu kudus, persembahan yang kudus. Nah, itu bukan diberikan kepada Hashem, tapi untuk jatah para imam Lewi. Kenapa? Para Lewi atau imam itu tidak memiliki warisan tanah di situ, sehingga untuk makan mereka dan sebagainya diberikanlah itu bagian Tuhan untuk bagian orang-orang Lewi makan begitu. Lanjut. Tuhan tidak perlu makanan gitu. Jadi pertanyaanmu sudah kujawab yang sangat gampang. Nah, terus kalau tanya lagi soal ner, ya, ner atau lilin yang 7 itu, kenapa ada lilin itu? Ya untuk menerangi lah, untuk penerangan di situ. Kalau gelapan nggak bisa lah orang nengok. Mana suara nenek Ken? Iya ada kok. Si itu nggak bisa masuk kalau gelap, si Eliezer, karena kan Yosua sudah mati, Harun sudah mati, jadi yang ganti adalah Eliezer. Gitu. Nah, jadi pertanyaanmu itu, ya, apakah Tuhan itu perlu makan? Tidak, karena itu tidak dimakan oleh Tuhan. Tuhan tidak makan dan minum. Itu diberikan kepada orang Lewi sebagai bagian mereka, gitu. Persembahan dari suku-suku lainnya, begitu. Pipos, itu. Ipostolos. Cukup ini. Sudah jelas kan? Udah cukup. Oke, Udah saya. silakan Pak Pipo. Jadi itu Pipo, soal yang tadi Udah habis waktu. Masih ada bayang-bayang itu tidak ada. Udah habis waktu. Masih ada waktu. Kau jangan banyak cakap. Lanjut. Bicara kau banyak cakap kali kau pungas. Nggak mantep kau. Sabarlah, kau ini. Jadi pertanyaan kau sudah aku mencretkan ya. Jadi aku mencretkan artinya itu Tuhan tidak perlu makan dan minum, itu dimakan oleh orang Lewi. Nah, soal lampu di situ ya untuk penerangan, nggak ada hubungannya dengan kitab perjanjian baru, nggak ada itu 7 kaki dia nyambung dengan 7 jemaat. Kenapa juga nggak nyambung dengan 7 gitar gua? Itu apa? Sama aja itu ngarang itu Pipo. Oke, waktunya habis pilih. Ya, habis. langsung. Silakan. Kalau kau katakan aku Yahudi KW, lilin yang di sebelah kiri 7 kaki dia, apa fungsinya? Dipercikan darah ke tirai yang merah itu yang membatasi antara maha suci dan yang suci. Kenapa itu dipercikan darah? Untuk apa itu? Untuk apa itu? Untuk apa itu? Hei, apa kurang? Coba peralatan yang di bait Allah saya otentik saya gambarkan. Roti makannya dia sebagai roti hidup. Memakan roti itu adalah sama roti yang tidak beragi. Yang di sebelah kiri 7 kaki dia untuk apa ada di situ? Mesbah pedupan untuk apa itu? Mesbah dibakar-bakar kemenan yang harum-harum di situ untuk apa? Kurang wangi hasemmu. Mesbah jadi rotian, domba yang dipotong kenapa dipotong? Darah itu kenapa diambil imam? Siapa yang makan itu domba-domba itu? Jelaskan dulu itu fungsi yang di bait Allah yang kalau kamu tahu. Maka saya katakan kamu adalah Yahudi KW nggak ngerti apa-apa. Belum saya masuk yang kamu pakai di gelang itu ayat yang mana? Apa pengertian kau pakai itu ayat itu di gelang tanganmu? Yang di kepalamu di dahimu kau lengketkan. Apa pengertian itu? Kalau kamu ngerti orang Yahudi. KW kau nggak ngerti apa-apa. Untuk apa itu? Kaki dia di sebelah kiri. Untuk apa itu? Mesbah pedupan itu. Untuk apa itu? Meja rotian itu. Untuk apa domba itu dipotong? Kenapa imam itu mengambil darahnya? Mengapa itu dipercikan di tirai-tirai yang ada di situ? Wah, masuk nih. Kenapa itu imam itu harus keliling di bait Allah, mengelilingi peti itu yang ada 2 lubang itu di situ? Jelaskan itu. Semua ada fungsinya. Untuk apa? Itu melembagakan semua akan datang juru selamat. Siapa itu? Ya Yesus yang akan datang. Itu itu hukum moral, hukum bayang-bayang. Ini yang disalibkan Yesus karena Yesus sudah disalib maka tirai-tirai di bait Allah saat itu di mana mengatakan Yesus sudah genap sudah selesai maka itu tirai-tirai terbelah 2 tanpa ada sesuatu yang membuat terbelah dua. Halo? Di tirai-tirai yang merah itu antara yang suci dan yang maha suci.
kau jelas domba itu kalau kau bawa ke sana, apa pernah kau bawa domba sekarang? Kau berbakti seperti itu sekarang? Bawalah ke domba ke Bait Allah ke Yerusalem sana. Apa begitu orang Yerusalem sekarang? Tidak. Maka saya katakan kamu jauh di kau nggak ngerti Taurat. Udah saya katakan jangan hukum Taurat itulah hukum bayang-bayang, hukum sipil. Waktu Gigi habis. ganti gigi itu hukum sipil. Lanjut. Ya, gaskan, Billy. Banyak itu tadi. Ayo, Billy. Mute, dibuka mute. Ya, jadi ketika kau mengatakan hukum spil itu tidak ada, mungkin maksud kau itu hukum spilis, penyakit itu. Kalau kau pernah, jangan-jangan kau pernah kena penyakit spilis, jadi kau mikir penyakit apa hukum spil. Tidak ada itu hukum spilis, tidak ada. Tidak ada itu. Hukum spil nggak ada itu. Tanya, itu domba buat apa? Ya, domba buat apa? Darah itu dipercikan buat apa? Untuk pendamaian dari apa? Dosa yang tidak disengaja. Kita baca ayatnya, ya. Kita baca ayatnya supaya kita nggak asumsi. Kita nggak asumsi. Bagus kan? Netralkan. Dosa yang tidak sengaja. Kita lihat di dalam Imamat 4 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja, lihat, bisgaga ya, bisgaga. Jikalau seorang berbuat dosa dengan tidak sengaja dalam suatu hal yang dilarang Tuhan dan ia melakukan salah satu daripadanya, maka dia harus mempersembahkan daripada korban menghapus dosa itu, yaitu dari lembu, ya kambing atau domba, begitu. Nah, tidak pernah ada ajaran di dalam ajaran Tuhan yang namanya korban itu pakai manusia, nggak ada kecuali pengikut Dewa Molok. Berkali-kali saya ulangi, kecuali penyembah Dewa Molok, nggak ada itu. Ya, dari ternak saja itu boleh dipersembahkan. Nah, kalau orang itu tidak cukup kaya untuk memberikan lembu, dia bisa ganti dengan kambing. Kalau nggak bisa kambing juga dia bisa pakai unggas, burung. Kalau dia juga nggak kaya, juga dia nggak punya uang, dia bisa pakai dengan tepung. Nah, pertanyaan kau itu sudah dijawab semua bahwa yang namanya roti itu untuk orang Lewi, persembahan itu dimakan bagian yang dipotong, bagian paha dan sebagainya itu dipotong untuk bagian dari suku Lewi, gitu. Nah, ketika itu sebuah dosa atau satu dosa bisa dilakukan pendamaian atau diampuni dosanya ketika darahnya itu tercurah di mana? Bukan tercurah di kayu salib. Kau baca di dalam kitab Imamat, pendamaian atau penghapusan dosa itu akan sah, dinyatakan sah oleh Tuhan jikalau darahnya tercurah di mana? Hamis beah atau mezbah atau altar. Baik itu yang ada di ruang azara, di pelataran, dan ada di ruang yang kudus di tengah. Itu. Jadi darahnya itu harus tercurah di altar mezbah, bukannya kayu salib. Nah, itu kan ngaco itu. Ya. Pertama ngaconya adalah darah ternak dijadikan darah manusia, itu sudah parah, itu melanggar hukum Tuhan. Nggak boleh memakai darah manusia. Untung aja waktu di akedah Ishak itu Tuhan tidak jadi mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Kalau jadi bahaya. Tuh lihat tuh persembahan. Oke, waktu habis, Billy. Jadi gitu ya, tidak ada hukum spil, adanya spilis. Langsung aja. Jangan kau sebut itu rungkat nanti kau bandel kali kau Billy. Enggak ada spilis itu rungkat. Di mana spilis rungkat? Spilis itu penyakit. Ini sedikit rungkat sedikit. Orang ini kalian bisa nggak sih? Ya silakan Pak Pipo. Jauhi di kawe-kawe. Kau penyakit AIDS barangkali. AIDS. Aduh, Kau Pak Pipo penyakit AIDS jangan lagi. Oh ya, Tengah jangan. Pipo. Enggak, Fokus. karena ngomong dia tadi, maka saya balas dengan itu. Baik. Dengarkan baik-baik. Kau sekali lagi saya katakan, kau pakai kuping dengarnya, jangan pakai mulutmu. Merpati apapun dia bawa, darahnya pasti ditampung oleh imam. Darah itu dipercikan ke tirai. Apa pengertian itu dipercikan ke tirai-tirai yang ada? Kain merah itu, kain ungu itu yang di sana antara maha suci dan yang suci.
Berulang-ulang saya katakan, apa fungsinya itu kalau kau bisa? Kalau kau beribadah sekarang Jadi ini, jawab tadi kau nanya-nanya terus lah untuk mendawangkan pendamaian. Kau tidak dijawab. Kau apa gitu yang tadi fungsinya? kau. Apa Hasim kurang makanan itu? Kurang makanan Jadi itu. dijawab diberikan kepada para Saya imam. Paus. Kau kuping kau bolot ini kuping kau. Dengar dulu. Kalau dipercikan ke tirai-tirai itu apa pengertian itu dipercikan darah itu? Dimakan. Kau Untuk ngerti? mengatur Dimakan. pendamaian sudah ku jawab tadi. Kau Perdamaian sama bertanya terus. jangan kau jawab. Host dulu, host. Jangan dijawab ini si bocah ini. Bocah Oke, kecil ini. lanjut. Saya mulai. Itu yang saya katakan tadi. Kalau dibawa berpati lembu apapun darahnya pasti diambil imam ditampung. Lalu darah ini dibawa, dipercikan ke tirai-tirai yang ada di antara maha suci dan yang suci. Antara yang suci dan maha suci. Dari pelataran harus dituntun oleh imam siapa yang bekerja imam pada saat itu. Ini darah dipercikan. Apa ini pengertian dipercikan? Kalau kamu tahu orang Yahudi, pengertian itu apa? Kenapa dipercikan itu? Kok nggak diminum? Orang itu semuanya, kok nggak dibuang itu darah? Kenapa darahnya Tidak diambil? boleh meminum darah, minumlah darahku dan makanlah dagingku. Tidak boleh Paus. minum darah. Diam kau dulu. Saya Dengar hentikan dulu. waktunya kalau ada yang mau motong. Dengar dulu. Makna di dalam peribadatan pada zaman itu si saat Musa di bait Allah, di bait Raja Salomo, itu pasti ada seperti itu setiap mereka membawa domba atau merpati atau lembu atau apapun namanya. Fungsi dari makna itu semua apa? Kalau kamu orang Jawa, apa maknanya bagi dirimu? Apa maknanya bagi Hasemmu? Dengarkan baik-baik. Hukum moral yang saya katakan tadi. Hukum moral itu dan hukum sipil. Kau ngerti sipil? Hei. Tahu, sipilis, tahu. Penyakit AIDS kau. Hukum sipil saya katakan. Tawa kau dalam penderitamu. Silakan, diamkan dulu. Baik, biar saya cari kau, bocah. Jauhi kau. Dengarkan, disebut hukum atau hukum moral. Dengarkan, disebut hukum moral adalah hukum kemerdekaan. Di dalam Kristen, Yakobus 2:8-12. Hukum upacara ritual disebut hukum berisi berbagai upacara. Efesus 2:15 upacara. Diucapkan oleh Allah. Upacara bendera. Diam kau. Upacara. Diucapkan oleh Allah Ulangan 4 ayat 2. Ini hukum moral. Pengertian diucapkan oleh Musa Imam 1 ayat 1 ayat 3. Ini hukum bayang-bayang jauh di kau. Woi. Tidak ada hukum bayang-bayang. Adanya hukum bokir di susana. Baca. Diucapkan oleh Musa Imam 1 ayat 1 sampai 3. Nanti kau baca. Aku baca Imam. Saya jelas. Habis waktu saya nanti jelaskan. Ditulis oleh Allah sendiri di atas batu 2 Keluaran 24 ayat 12 sampai 31:18. Ditulis oleh Musa di dalam kitab 2 Tawarik 35 ayat 12. Ditulis Musa. Ya. Ini hukum upacara. Ya. Dengar. Disimpan di dalam tabut, di dalam peti, di dalam tabut. Ibarat 9 ayat 2 Keluaran 20, Keluaran 40 ayat 20. Disimpan di dalam tabut. Disimpan di atas sisi tabut, di luar tabut. Ulangan 31 ayat 24 saya bilang, ini hukum upacara. Bayang-bayang. Bendera. Bersifat kekal. Mazmur 111 ayat 7 sampai 8. Dengar kawi-kawi. Berakhir di kayu salib. Kolose. Baik, sekarang Kristen Spilis diam dulu ya. Aku mau ngomong dulu. Billy, kau ku maki-maki juga kau di sini. Ya maki-maki aja. Kenapa dia aja bilang aku KW? Apa aku nggak boleh bilang dia Spilis? Nggak bisa kau diajak kau diskusi, sudah dibilang jangan disebut-sebut kayak gitu. Udah guys, saya nggak memerlukan ya bahasa-bahasa seperti itu. Kalian ditonton 251 orang. Apa itu yang mau kalian tampilkan? Gini kan, dia yang buat tadi sipilis, maka saya katakan dia tadi jauhi kau. Maka saya katakan dia jadi menjadi maka saya katakan dia tadi jauhi KW. Iya, enggak. Iya, itu kan nggak ada apanya juga, bisa bilanglah Kristen KW kan kayak gitu bisa. Ini main bahasa-bahasa seperti itu nggak enak dengarnya. Sampai ya, nggak enak itu. Lah, apalah. Naikin lagi, lanjut. Naikin lagi.
Tahu salah. Banyak itu apa? Kan di saya udah dibuatkan Nabi saya bahwa Ayo, katanya silakan. Mau dinaiki lagi? Siapa lagi? Kok enggak? Tanggapi Iya. aja, tanggapi aja, tanggapi ya. Baik, saya teruskan diri sedikit lagi, Ken. Ya, Inilah tanggapi tadi yang aja. saya katakan di dalam disimpan di dalam tabut Ibrani 9 ayat 4 Keluaran 40 ayat 20. Ini hukum moral disimpan di sisi tabut. Di luar tabut itu di dalam hukum ada di luarnya. Ulangan 31 ayat 24 sampai 28 bersifat kekal. Itu dari hukum 1 sampai ke kekal. Mazmur 19 ayat 7 sampai 8 bersifat di kayu salib. Berakhir di kayu salib. Kisah atau Kolose 2 ayat 14 17 ayatnya pasti lengkap. Memberitahukan tentang dosa. Roma 2, Roma 3 ayat 20 ayat 7 sampai 8. Ini hukum moral. Diberikan akibat dosa Galatia 3 12. Ini bayang-bayang diberikan akibat dosa, hukum bayang-bayang ini tentang persembahan tadi. Galatia 3 ayat 13. Tidak berat 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini moral, hukum moral. Mendakwa kita menuduh hukum Taurat itu hukum bayang-bayang. Kolose 2 ayat 14 17. Menghakimi semua manusia. Yakobus 2 ayat 10 ayat 12. Ini hukum moral. Tidak menghakimi manusia. Kolose 2 ayat 17 ayat 17. Ini hukum bayang-bayang. Berupa binatang tadi. Hukum rohani. Roma 7 ayat 12 secara rohani. Peraturan hidup insani. Ibrani peraturan hidup. Ibrani 9 ayat 10. Dari hukum-hukum inilah mengatakan itu. Hukum upacara, hukum ritual ini semua. Dan hukum sipil gigi ganti gigi. Itu hukum sipil. Maka saya kata tadi, kalau masuk orang Yahudi ke rumah seseorang, akan ada di situ basuhan kaki. Kalau saya katakan di tangganya, maka kaki itu dulu dibasuh. Ini hukum sipil. Hukum sekedar supaya bersih dia masuk ke rumah itu. Seperti penyakit kusta tadi. Kalau dia berjalan, Tuhan tidak mengatakan itu. Di dalam hukum moral tidak. Kalau dia berjalan, maka dia akan berbicara. Kalau tidak berbicara, maka dia akan dirajam. Yang penyakit kusta yang ke-10, kalau dia berjalan maka dia singkat masuk dia ke pasar akan mengatakan najis supaya orang minggir dari jalan itu. Itu hukum sipil, hukum manusia. Ini yang mau dibantah Yesus di zamannya, di zaman dari perjanjian baru. Ini sudah lenap semua karena tira-tira yang terbelah dua di bait Allah Raja Salomo waktu Yesus mengatakan sudah genap. Maka tira-tira itu yang di bait Allah dari Salomo itu terputus tanpa ada sesuatu. Selesai peribadatan bayang-bayang berupa domba merpati atau lembu apapun tidak perlu lagi karena Yesus sudah menggenapi itu. Itu yang digenapi Yesus, itu yang dibantah ditiadakan oleh Rasul Paulus. Udah. Termasuk bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah gitu loh Bang. Jadi kalau firman misalnya jadi buku bisa, masa jadi manusia